Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di Nightmare Side, di mana malam hari ini kamu akan mendengarkan satu pengalaman kisah nyata insan muda ketika dia bertemu dengan makhluk halus atau yang biasa kita sebut dengan hantu. Pengalaman-pengalaman ini masuk pada tim Nightmare Side melalui email ke nms@ardanradio.com. Jadi pastiin kalau kamu ingin share atau berbagi pengalaman kisah seramnya, bisa kamu email langsung ke nms@ardanradio.com. Gak cuma itu, setiap Senin sampai Jumat Nightmare Side di Ardan Radio jam 8 malam pasti punya tayangan-tayangan yang spesial buat kamu pecinta horor. Mulai dari cerita-cerita seram, ada Spooky for Nightmare Side di mana kita interaksi langsung telepon, dan juga ada Nightmare Side Testi Misteri atau bahkan penelusuran atau ekspedisi atau doku misteri yang ada di setiap malam Jumatnya. Jadi pastiin kamu subscribe YouTube channel Ardan Radio, nyalakan lonceng notifikasinya, share, likes, dan komen jika kamu suka video ini. Dan satu lagi, ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Malam ini aku akan menceritakan pengalaman yang baru pertama kali kualami selama hidup. Pengalaman yang tidak ingin kuulangi lagi untuk kedua kalinya. Karena kejadian yang kualami ini pun membuatku selama 1 minggu menjadi sakit, drop. Kejadian ini terjadi 4 tahun yang lalu, ketika aku dan teman-temanku memutuskan liburan ke Bali. Namaku Farhan. Aku bekerja di salah satu wedding organizer. Aku ingat sekali, saat itu di bulan Agustus aku diajak oleh teman-temanku untuk liburan ke Bali. Aku berangkat bersama teman-teman WO, berniat untuk melepas penat dari hiruk-pikuk pekerjaan yang setiap minggu kita lakukan. Bisa dibilang ketika itu banyak sekali job yang kami terima. Dan ketika ada kesempatan, kami pun merencanakan untuk liburan ke Bali. Kami berangkat menggunakan pesawat langsung dari Bandung menuju Bali. Karena mendapat penerbangan sore, kami tiba di Bali sekitar jam 7 malam, waktu Bali. Setibanya di bandara, kami dijemput oleh agen travel yang sudah dikontrak oleh kantorku. Aku bersama rekan-rekanku bergegas naik ke mobil karena ingin segera sampai menuju rumah penginapan. Selama perjalanan, ketika itu Bali diguyur hujan yang cukup deras. Satu pemandangan yang ketika itu membuatku cukup kecewa. Baru sampai Bali, sudah hujan. Selama di sana, kami memutuskan untuk menyewa sebuah rumah, atau ya bisa dibilang villa. Singkat cerita, kami pun sampai di villa. Aku langsung masuk, mengambil barang bawaanku,
Dan ketika kulihat, villa ini lumayan besar. Arsitek bangunan yang kental dengan nuansa alam khas Bali juga. Dan di dalamnya juga banyak pernak-pernik khas dari Bali. Oh ya, karena yang ikut trip ke Bali ini lumayan banyak, kami menyewa 3 rumah villa yang berjajar. Di setiap villa diisi oleh 5 orang. Dan saat itu aku kebagian di rumah paling belakang yang langsung menghadap ke jalan utama. Yang menarik perhatianku, kenapa aku pilih rumah di paling belakang ini? Karena di sana, di dalamnya, terdapat kolam kecil untuk berendam air panas. Ada jacuzzinya nih. Kalau lagi pegel-pegel habis jalan ini itu berendam, enak kan? Begitu pikirku. Kami masuk ke kamar masing-masing. Dan saat itu aku sudah tidak tahan untuk berendam. Dan langsung memutuskan untuk berendam. Bali yang dikala itu hujan dengan angin membuat cuaca cukup dingin dan pas sekali nih kalau aku berendam. Aku nikmati suasana berendam itu, dan ketika itu aku sendirian sampai 15 menit lah kira-kira aku berendam. Tiba-tiba aku mendengar ada suara ketukan pintu. Suara ketukan dari pintu depan. Aku yang saat itu sedang berendam coba berteriak meminta teman-temanku. Guys, ada yang ketuk pintu. Bukain dulu dong, nanggung nih lagi berendam. Oi. Begitu kataku. Namun tidak ada jawaban dari teman-temanku. Sepertinya mereka masih ada di dalam kamarnya masing-masing. Akhirnya harus aku yang beranjak untuk membukakan pintu. Aku pun keluar dari kolam air panas itu. Ketika berjalan memakai handuk, aku melewati sebuah cermin yang ada di dekat kolam. Dan ketika itu aku merasakan seperti ada yang memperhatikanku. Refleks aku nengok, tapi tidak ada siapa-siapa. Aku lalu melanjutkan langkahku untuk membukakan pintu depan. Dan ketika ku buka, sama, tidak ada siapa-siapa di luar sana. Aku sempat tengok ke sekitar untuk memastikan. Takutnya ada penjaga di sini, atau mungkin ada temanku dari villa yang lain. Tapi tidak ada. Tidak ada orang. Aku langsung menutup lagi pintu dan masuk ke dalam untuk lanjut mandi. Setelah selesai mandi, hujan sudah agak reda. Teman-temanku mengajakku untuk kuliner malam di Bali sambil makan malam. Namun ketika itu aku masih belum lapar dan ya mungkin karena efek berendam, badanku lemas dan aku merasa ngantuk. Dan kuputuskan untuk istirahat saja di villa. Guys, gue skip dulu deh. Abis berendam kayaknya lemas banget nih, ngantuk. Lanjut aja deh, besok gue ikut. Agak capek badan kayaknya.
Teman-temanku pun pergi. Di rumah, di dalam villa itu, hanya tinggal aku sendiri saja. Aku masuk ke kamar. Merebahkan badanku dan coba beristirahat sampai udara yang tadinya agak sejuk perlahan mulai terasa panas. Aduh, berendam kali ya. Jadi gerah banget sih. Bahkan tubuhku berkeringat. Aku bangkit menuju arah jendela, membukanya agar angin berhembus masuk ke dalam kamar. Lalu aku kembali ke tempat tidur. Badanku semakin lemas dan mulai mencoba terlelap. Dan ketika hampir terlelap, terdengar ada suara pintu terbuka. Aku angkat kepalaku dan ketika ku intip, pintu kamar mandi di dalam kamarku itu terbuka perlahan. Jika itu angin pun tidak mungkin. Perasaan pintunya lumayan berat. Aku sedikit bangkit, duduk di atas tempat tidurku sambil melihat ke arah pintu kamar mandi yang perlahan terbuka itu. Tapi memang angin yang berhembus dari jendela cukup kencang dan aku mewajarkan hal itu. Mungkin terkena angin, pikirku. Aku pun kembali berbaring sampai astaga. Kali ini aku terdiam sesaat ketika aku dengar suara pintu kamar mandi kini seperti ada yang membuka tutup berulang-ulang. Dan rasanya jika ini angin, itu tidak mungkin. Pintunya seperti dimainkan oleh seseorang yang membuka dan menutup. Aku coba mengintip ketika ku tengok. Sekelebat hitam tiba-tiba saja keluar dari pintu kamar mandi kamarku, disertai wewangian yang menyengat seperti bau bunga melati. Iya, sekelebat bayangan itu sangat cepat keluar dari kamar mandi dan seakan melayang lalu hilang. Dan kini tercium pekat bau bunga melati di kamarku. Dan ketika aku ingin berbalik lagi dan berbaring, tiba-tiba saja badanku sulit digerakkan. Sangat sulit digerakkan dan terasa kini suasana kamarku sangat panas hingga badanku terus berkeringat. Badanku seperti ada yang menahan, membuat aku tidak bisa bergerak kemana-mana. Sampai terdengar ada suara kursi digeser.
Dan kursi itu posisinya ada di sebelah kanan tempat tidur. Dan ketika aku melirik ke arah kursi itu, ya Tuhan, terlihat duduk seorang perempuan tua dengan wajah yang sangat hitam seperti gosong dan memakai kebaya yang serba hitam juga. Namun bola matanya yang putih terlihat jelas melotot ke arahku sambil menyeringai. Giginya terlihat taring kecil, banyak dan menyeramkan. Rambutnya sangat panjang dan berserabut putih. Dia duduk sambil kedua tangannya memegang lututnya dan badannya mulai bergerak-gerak maju mundur. Semakin lama semakin cepat. Aku yang melihat sosok itu hanya bisa diam dan tidak bisa bergerak sama sekali. Sosok perempuan dengan baju kebaya hitam itu pun menggerak-gerakkan bibirnya seakan berbisik dan bicara padaku. Entah apa yang dia katakan, namun sangat jelas suaranya parau. Dan itu membuatku sangat ketakutan. Aku pejamkan mataku dan seketika itu dadaku mulai terasa sangat sakit. Nafasku sesak. Dan tak lama dari itu aku bisa menggerakkan badanku. Dan ketika aku lihat lagi, sosok itu hilang. Aku langsung berlari keluar dari kamar, pergi ke ruang tengah, mencoba menenangkan diriku. Aku hubungi teman-temanku untuk segera secepatnya kembali ke villa. Setengah jam kemudian, teman-temanku pun kembali dan menanyakan keadaanku. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Aku pun tidak mengerti. Apa mungkin karena aku sendirian berada di villa itu, akhirnya sosok itu datang, entahlah. Yang jelas, itu pertama kalinya aku melihat sosok seperti itu dalam hidupku, yang akhirnya membuatku percaya bahwa ada makhluk-makhluk lain selain kita yang ada di sana, hidup berdampingan dengan kita, dan kita tidak akan pernah tahu kapan sosok itu akan muncul atau sekedar berkenalan saja dengan kita. Dan ku harap ini pengalaman pertama dan yang terakhir untukku dalam hal melihat makhluk halus.